Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini Allah takdirkan kita bisa bertemu kembali di majelis yang mudah-mudahan dibarokai Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu, di mana majelis ilmu adalah majelis yang oleh Rasulullah SAW dikatakan sebagai taman-taman surga. Kita berada di taman surga, insya Allah kita dalam keadaan senang dan bahagia. Kalau kita di taman surga tidak bahagia, mau kemana lagi kita mau bertempat tinggal. Inilah majelis yang terbaik, sehingga kita belajar harus bahagia. Kita akan melanjutkan kajian yang sudah kita pelajari pada kesempatan yang lalu. Pada kesempatan kali ini kita juga akan melangsungkan pengajian kita, yaitu kitab Ta'limul Muta'alim yang dikarang oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Kita akan belajar lebih dalam lagi. Pada bab kali ini kita akan lebih dalam untuk mengkaji satu bab penting, yaitu tentang hakikat ilmu. Tentang apa? Hakikat ilmu. Ada satu pasal yang oleh pengarangnya beliau membuat pasal yang sangat penting, dan ini menjadi pijakan kita untuk belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana sesungguhnya kita mempelajari ilmu pengetahuan. Bab tentang faslun fi mahiyatil ilm wal fikhi wa fadlihi. Bab tentang hakikat ilmu, bab tentang ilmu fikih, dan bab tentang keutamaan ilmu pengetahuan. Beliau mengutip satu hadis yang sangat terkenal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu adalah faridah. Faridah itu sigat mubalaghah yang artinya wajibnya melebihi kewajiban-kewajiban ibadah yang lain. Melebihi kewajiban ibadah salat, melebihi kewajiban ibadah puasa, melebihi kewajiban ibadah haji. Karena ketika orang beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini beliau mengutip faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Di hadis yang lain tidak menyebutkan muslimatin karena muslim itu juga menyangkut muslimah. Laki-laki itu di dalamnya juga perempuan. Ya. Kita lebih dalam ingin mengkaji. I'lam, ketahuilah. Ya. Bi'annahu, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu, ya, beliau mengatakan la yuftaradu, tidak diwajibkan ala kulli muslimin, atas semua orang Islam. Menuntut ilmu itu tidak semuanya harus dipelajari, karena ilmu itu amat sangat luas. Yang pekan kemarin kita sudah sampaikan, karena manusia sangat terbatas, maka pengetahuannya juga terbatas. Talabu kulli ilmin, tidak diwajibkan untuk belajar semua ilmu pengetahuan. Kalau manusia harus dituntut belajar semua ilmu, maka tentu tidak akan bisa. Karena pengetahuan Allah, ilmu Allah amat sangat luas. Sehingga apa? Wa inna ma yuftaradu alaihi talab wa ilmul hal. Nah, ini yang paling penting.
yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan sebagai fardu ain, kata beliau adalah mengatakan adalah ilmul hal, ilmu tentang kehidupan sehari-hari. Ilmu tentang keharusan kita untuk mengetahui setiap kita melakukan amal ibadah. Contoh, kalau kita mengerjakan sholat tanpa ilmu, maka sholat kita akan sembarangan, tidak menggunakan ilmu, tidak tahu syarat rukunnya, tidak tahu apa yang membatalkan sholat, sehingga sholat yang harus kita lakukan tiap hari karena sholat itu kewajiban, maka ini menjadi ilmu yang wajib kita pelajari. Itu salah satu adalah ilmu hal, ilmu tentang ibadah kita sehari-hari. Tuh, kama yuqalu, seperti halnya dikatakan afdhalul ilmi ilmul hal. Sebaik-baik ilmu adalah ilmul hal. Wa afdhalul amal hifdzul hal. Dan sebaik-baik amal adalah menjaga keharusan kita dalam setiap kali kita beribadah. Nah, sederhananya seperti ini. Kita wajib mengerjakan sholat. Sholat merupakan kewajiban individu yang tidak bisa ditinggalkan oleh setiap manusia yang mengaku beriman. Setelah akil balik, maka dia wajib mendirikan sholat. Sholat itu ada syarat, ada rukun, dan seterusnya. Kalau kita tidak belajar, maka sholatnya menjadi tidak sah karena tidak menggunakan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sholat, ada puasa, ada haji, dan lain sebagainya. Ketika kita sedang beribadah, maka diwajibkan kita mengetahui ilmunya. Ya, kalau kita mau puasa di bulan Ramadan, maka harus tahu syarat rukunnya. Kalau orang sedang berhaji, maka dia ketika mau berhaji harus tahu ilmunya haji. Ketika dia sudah punya harta yang banyak, kemudian wajib mengeluarkan zakat, maka dia harus tahu berapa yang harus dikeluarkan zakatnya. Itu namanya ilmu hal. Nah, nanti kita akan sampaikan apa saja ilmu hal itu. Tuh. Jadi, seutama-utama ilmu adalah ilmu yang bisa kita jadikan pijakan sebagai sarana keharusan kita beramal agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dan wa yuftaradu ala kulli muslimin talabu ma yaqaulahu fihi halihi. Maka menjadi sesuatu yang wajib bagi setiap orang Islam untuk belajar, untuk mencari apa-apa yang menjadi prasyarat dari ilmu yang akan kita pelajari. Fi ayyi halin kana. Jadi setiap kali kita melakukan amal ibadah itu disyaratkan untuk mengetahui ilmunya. Ada orang yang profesinya sebagai seorang pedagang. Maka ketika dia berdagang, maka harus tahu bagaimana ilmu berdagang, ilmu berbisnis. Karena orang berdagang, berbisnis itu tidak hanya sekedar untung rugi, tapi di situ ada hak dan kewajiban, ada halal dan haram yang harus dipenuhinya. Ada syarat dan rukun ketika dia sedang bertransaksi dan seterusnya. Maka ketika dia menjadi seorang pedagang harus wajib mengetahui ilmu dagang. Gitu. Fa innahu la budda lahu minas salati fayuftaradu alaihi ilm. Nah, tadi kita sampaikan karena sesungguhnya wajib atas dia ketika dia salat maka disyaratkan untuk mengetahui ilmunya. Ma yaqaulahu fi salatihi biqadrin ma yuaddi. Jadi sebatas apa dia mengetahui ilmunya salat? Sebatas dia ketika salat itu terpenuhi syarat dan rukunnya. Asalkan dia faham syarat sholat, rukun sholat, yang membatalkan sholat, dan seterusnya, sebagai prasyarat untuk supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima sholatnya,
maka sebatas itu dia belajar ilmunya sholat. Itu. Fardhu sholati wa yajibu alaihi ilmu wa yaqaulahu bi qadari ma yuaddi al-wajibu li'anna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhon. Nah, seperti ini. Jadi sesungguhnya orang itu ketika sedang melakukan kewajiban, maka ketika dia sedang menjalankan ibadah sholat contohnya, dia harus memenuhi syarat dan rukunnya. Syarat dan rukun itu harus dipenuhi. Kalau orang sholat tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka sholatnya jadi batal. Maka sesuatu yang mengharuskan agar sampai kepada kewajiban, maka prasyarat itu juga menjadi wajib. Nah, contohnya sholat. Sholat itu kan disyaratkan harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil dengan cara apa? Berwudu. Kalau tidak ada air dengan tayamum. Nah, sholat itu wajib, sementara wudu itu sunnah. Akan tetapi manakala dia sedang mengerjakan sholat, maka berwudu itu menjadi wajib. Berwudu itu menjadi wajib. Padahal asalnya hukum wudu itu sunnah. Ketika dia sholat, maka wajib suci dari hadas kecil. Sehingga wudu itu menjadi wajib manakala dia sedang akan menjalankan ibadah sholat. Nah, maka lil wasail hukmul maqasid. Ya, ini dalam kaidah usul fikih. Wasilah, jalan untuk mencapai tujuan, jalan itu menjadi wajib. Kalau orang itu ingin supaya sampai kepada sesuatu, maka jalan yang untuk menempuhnya itu menjadi wajib. Kalau orang ingin naik genteng, maka harus ada tangganya. Kalau tidak ada tangga, tidak sampai ke atap. Maka adanya tangga itu wajib. Sama dengan sholat. Sholat itu disyaratkan harus wudu dulu. Maka wudu itu menjadi wajib ketika sedang menjalankan ibadah sholat. Wa ma tuwassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Jadi tidak akan sampai orang itu untuk menegakkan suatu kewajiban, maka wasilah itu hukumnya juga menjadi wajib adanya. Nah, jadi ini yang harus dipenuhi. Kalau orang itu mau berdagang, maka wajib punya ilmunya dagang. Kalau orang itu ingin berangkat ibadah haji, maka ilmunya haji wajib dipelajari. Nah, dalam setiap kita beribadah, maka wasilah itu harus dipenuhi. Yaitu apa? Ilmunya. Maka setiap amal itu harus disertai dengan ilmu. Ilmu tanpa amal, maka amalnya tidak diterima. Wa kadza fis shaum. Juga termasuk puasa. Puasa juga kewajiban individu setiap umat Islam yang sudah balik. Maka ketika dia sedang menjalankan ibadah puasa, maka ilmu tentang puasa menjadi wajib. Ya, karena itu kadang setiap kali menjelang puasa kan ada namanya tarhib Ramadan. Ya, supaya mengingatkan kembali pentingnya kita supaya puasa kita diterima Allah. Maka diingatkan kembali. Itu. Jadi penting ini belajar ilmu tentang hal-hal yang kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama tentang ibadah. Ya. Wa zakah, dan juga ibadah zakat. Orang punya harta banyak, nah, mau diapakan harta ini? Dalam Islam ada perintah zakat. Maka ketika dia punya harta yang banyak, harus tahu ilmunya zakat. Maka belajar ilmu zakat itu menjadi kewajiban. Nah, itu. Ingkana lahu mal, jika dia punya harta yang banyak. Wal hajj, dan ibadah haji. In wajaba alaihi wa kadza fil buyu'i ingkana yattajiru. Juga termasuk dagang. Ketika dia ingin berdagang, maka kewajiban dia untuk belajar ilmunya. Itu.
Ini hal-hal yang penting yang harus kita terus pelajari, yang kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti akan kita belajar di dalam bagaimana supaya kita ini dalam kehidupan sehari-hari semuanya berdasarkan ilmu. Ilmu tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang tauhid. Nah, itu adalah ilmu hal. Ilmu tentang ibadah, ilmu tentang akhlak, itu ilmu tentang ilmu hal, itu wajib dipelajari. Kita tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari terkait dengan ibadah kita, tentang iman kita, tentang amal kita. Agar amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala, maka harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Itu. Dikatakan qila Muhammad ibn Hasan, ya, Ibnu Hasan ditanya, limadza la tusannifu kitaban fi zuhdi, kenapa engkau tidak mengarang kitab tentang zuhud, padahal itu penting. Qala, dia berkata, menjawab, qad sanaftu kitaban fil buyu'i, yakni az-zahidu miyahtarizu anis syubhati wal makruhat fit tijarati. Ya, ilmu tentang zuhud itu adalah ilmu yang harus sudah dikuasai dari setiap amal ibadah. Kenapa? Karena kalau kita mengerti tentang hakikat sebuah ilmu, maka orang itu harus senantiasa menjaga hatinya. Dari siapa? Dari syubhat, dari yang diharamkan. Ya, dalam semua urusan, termasuk urusan tentang jual beli, muamalah. Wa kadzalika fi sairil muamalat wal khirafi. Begitu juga ya tentang orang yang bermuamalah, apapun muamalahnya, maka dia harus mengetahui ilmunya. Wa kullu man istaghalla bi syai'in minha yuftaradu 'alai ilmu at-taharruzi 'anil harami fihi. Ya. Setiap orang yang berkecimpung apapun pada salah satu dari pekerjaan-pekerjaan itu, wajib adanya dia mempelajari ilmu yang dapat menjaganya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu amat sangat penting untuk kita pelajari agar kita ini senantiasa berjalan atas apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan tidak terjerumus kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Kalau orang itu sudah belajar lalu dia itu terjerumus pada perbuatan dosa karena dia tidak mengetahui ilmunya, maka dia tidak paham hakikat sebuah ilmu. Apa gunanya punya ilmu yang banyak, tapi sementara dia tidak paham apa yang diperintahkan, sehingga yang dikerjakan itu jauh menyimpang dari apa yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia terjerumus kepada perbuatan dosa dan kemaksiatan. Makanya pentingnya kita belajar ilmu apa yang harus kita pelajari. Tiada lain adalah ilmu tentang kehidupan kita sehari-hari yang kaitannya dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga wa kadzalika yuftardu alai ilmul ahwalil qalbi. Kewajiban lain di samping ilmu tentang ibadah, ilmu tentang muamalah, ada hal yang paling penting adalah ilmu tentang hati, tentang qalb, ilmu tentang menjaga hati. Kenapa? Kita tidak lepas dalam kehidupan sehari-hari akan hati yang harus kita jaga. Kenapa? Karena hati itu yang menggerakkan semua organ tubuh kita. Jadi hati itu ibaratkan panglima yang menggerakkan seluruh badan kita tergantung hati kita. Kita mau apa saja, hati kita yang menggerakkan. Karena itu kewajiban kita untuk belajar tentang ilmu agar hati kita ini bersih dari segala bentuk yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Minat tawakkuli, ilmu tentang tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inabati, ilmu tentang taubat,
Ya, tentang taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khasyah, ilmu tentang rasa takut kita kepada Allah. Waridho, ilmu tentang ridho kita. Setiap apa yang kita terima itu harus ridho. Semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu harus kita terima dengan ridho. Fa innahu waqi'un fi jamil ahwal, karena setiap apa yang kita kerjakan itu tidak lepas dari kondisi hati kita. Kita diwajibkan bertawakal kepada Allah. Kita diwajibkan menjaga hati kita dari rasa takut kepada Allah. Kita diwajibkan untuk menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan ridho. Itu. Para santri yang berbahagia, sementara itu nanti kita akan kaji lebih dalam bagaimana sesungguhnya kemuliaan orang-orang yang berilmu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Barangkali. Ilmu apa saja yang wajib dipelajari? Ilmu apa saja yang wajib dipelajari. Baik. Jadi kalau kita klasifikasi ilmu yang wajib kita pelajari itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ilmu yang wajib kita pelajari secara individu, namanya fardhu ain. Fardhu ain. Ada ilmu yang wajib kita pelajari tapi sifatnya fardhu kifayah. Yang fardhu ain itu adalah pertama ilmu tentang ma'rifatullah, ilmu tentang tauhid, tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ketika sudah berislam, maka wajib dia mengenal ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tauhid akidah itu kita ikut-ikutan, tidak boleh. Kita wajib faham tentang Allah Subhanahu wa taala. Nanti di banyak ayat hadis dijelaskan. Contoh sederhana, Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allah zat yang maha esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Itu adalah ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, contoh ilmu yang bersifat fardhu ain. Tadi ilmu tentang ibadah kita kepada Allah, tentang sholat. Nah, itu fardhu ain. Tidak boleh kita sholat itu tidak mengetahui ilmunya. Wajib kita mengetahui ilmunya. Dan ilmu yang terkait dengan ilmu hal, yang hubungannya dengan apa yang menjadi kebiasaan kita dan aktivitas kita sehari-hari, harus didasarkan atas ilmu. Ada lagi ilmu yang sifatnya itu fardhu kifayah. Fardhu kifayah contohnya apa? Ilmu tentang kedokteran. Ya, ilmu kedokteran itu tidak harus kita semua mengerti. Ya, mungkin kalau ada sebagian 1-2 di masyarakat yang mengetahui ilmu tentang itu, maka yang lainnya sudah terbebas dari dosa. Ya, ketika ada wabah, ada penyakit, tapi tidak ada satupun orang yang paham tentang bagaimana cara mengobati, mau berobat kemana. Andai kata belum ada rumah sakit, maka semua berdosa. Jadi itu namanya ilmu fardhu kifayah. Termasuk juga ada juga mungkin tentang waris lah, ya bisa jadi itu fardhu kifayah. Kenapa? Karena harus ada orang yang paham tentang pembagian waris. Walaupun orang banyak yang kaya meninggalkan harta yang banyak, bisa saja bertanya pada orang yang pandai, pada kiai, pada ulama. Nah, itu. Jadi yang wajib menjadi fardhu ain itu ilmu yang menjadi keharusan kita dalam ibadah sehari-hari. Ilmu fardhu kifayah itu diwajibkan ketika ada orang yang sudah menjalankan, sudah paham, sudah dia pelajari, maka yang lainnya tidak berdosa. Itu. Jadi sama juga mungkin seperti orang itu memandikan jenazah, itu menjadi fardhu kifayah. Kalau sudah ada 1-2 orang yang sudah merawatnya, maka yang lainnya sudah terbebas dari dosa. Mungkin itu. Insyaallah demikian.
para santri yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.